Setelah kuasa hukum ahli waris Goukuina melayangkan surat di Pengadilan Negeri Kelas 1 Pontianak minta dihadirkan saksi dari Pemkot di persidangan sidang perkara perdata nomor register 236-PDTG-2022-PN Pontianak. Terkait sengketa lahan ahli waris Goukuina warga Jalan 28 Oktober RT 004 RW 25 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Akhirnya saksi dari Pemkot Kota Pontianak hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023. Sidang lanjutan kali ini yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Pontianak. Untuk mendengarkan keterangan saksi dari Pemkot Kota Pontianak menjelaskan SK 411 yang dikeluarkan Wali Kota pada tahun 1988. Dari keterangan saksi Pemkot Kota Pontianak yang disampaikan oleh Indrawan Taufik bagian bidang aset daerah. Dia menjelaskan bahwa SK 411 itu benar yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pontianak pada tahun 1988 jelasnya. Namun kata Indrawan Taufik, surat ini penunjukan lokasi berkaitan tentang tata ruang terangnya. Usai mendengar penjelasan saksi dari Pemkot Kota Pontianak, sidang ditutup oleh Ketua Majelis Hakim dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 30 Mei tahun 2023 mendatang. Andi Harun SH kuasa hukum ahli waris Goukuina kepada sejumlah awak media usai mengikuti persidangan dia mengatakan, ya, memang kita minta harus ada hadir saksi daripada ASN tentang SK 411 itu. Namun yang hadir tadi adalah bagian aset. Ya. Bagian aset ini sebenarnya hanya sebagian saja yang dia tahu. Oleh karena itu dalam persidangan tadi ada beberapa hal yang kita tanya. Memang dijawab bahwa SK 411 itu sah, ya, sah penunjukan, ya, bidang yang diberikan kepada salah satu masyarakat yang selama ini menggarap tanah itu, Goasio itu udah jelas sah. Nah, kemudian yang kedua, kami juga sebagai kuasa hukumnya mengusulkan kepada majelis hakim supaya perkara ini terang benderang, sehingga kami minta, ya, bahwa dihadirkan bagian pengukuran daripada BPN, karena kami lihat, ya, di dalam pengukuran itu ada beberapa metode. Nah, ini sebagian besar merasakan tidak tahu. Sekarang dia gunakan metode apa? Kemudian dia turun, sah atau tidak? Ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini keinginan kami sebagai penggugat supaya terang benderang, sehingga enggak kita ini prasangka buruk terus pada seseorang. Kan seperti itu maunya saya. Bahwa kita sudah diatur, ya. Semua sudah diatur, aturan yang sudah ada. Tapi usulan kami bukan tidak diterima oleh majelis, diterima, hanya nanti akan dipertimbangkan. Karena ini kan belum putus. Mungkin nanti tanggal 30 kesimpulan akan dibacakan, mungkin nanti akan berlanjut, mungkin dia akan hadirkan. Ini kan masih pertimbangan. Nah, sama juga beberapa yang kita usulkan tadi, ya, diterima, masalah pagar, masalah apa. Tapi masih pertimbangan untuk majelis hakim. Nah, kami menunggu nih. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Hanya kami ini kan khawatir di lapangan. Namanya manusia, kita kan tidak bisa jaga. Saya sebagai kuasa hukum cukup memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada. Itu tugas kami, ya. Nah, ini udah berulang kali kami sampaikan kepada majelis. Jawaban masih akan dipertimbangkan. Nah, jangan sampai nanti ini terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Perkebunan di situ udah sekian puluh tahun sudah ada di situ. Nah, ya, kami tidak mengatakan bahwa itu tidak asal ini, memang betul dia punya sertifikat, ya, itu adalah dokumen negara. Punya status ini, ya. Yang pertama membuat persoalan ini karena dia membuat surat, ya, penyerahan, ya, dari ahli waris Goasio kepada dia, penyerahan. Nah, di situ terbukti bahwa tanda tangan. Sedangkan ahli waris ini, ya, jangan tanda tangan, baca pun tidak paham. Dan itu sudah kami buktikan. Nah, kemudian yang kedua, hasil daripada deteksi kami bahwa yang bersangkutan masih hidup. Nah, sekarang dipanggil dan bagaimana?
Apakah alasannya kami tidak tahu, karena dari majelis hakim tidak menjelaskan ini. Kalau biasa pun ya dijelaskan, dia tidak hadir begini kan begitu. Kami sampai sekarang tidak ada penjelasan itu, tapi kami tetap menunggu apa hasilnya. Gitu. GPH daripada klien kami ini ada indikasi pidananya, jadi kami akan kejar ke pidananya. Karena kemarin saya telusuri yang bersangkutan ada masih hidup, bukan mati, masih hidup. Kenapa dia tidak mau hadir ke persidangan? Tentunya dalam tanda kutip itu pasti ada permainan. Nah, di situ yang kami kejar. Yang hidup itu siapa, Pak? Si Yose itu, ya. Saya rasa itu amanah saya. Jadi Kita lihat proses sidang hari ini, pemanggilan saksi dari Pemkot ini itu bagian aset, aset. Tapi yang jelas memang juga SK ini diakui, SK 411 tahun 1988 itu. Ini memang sebenarnya SK tata ruang, tapi di situ ada yang masuk di dalam tata ruang yang sudah diinventarisir oleh pemerintah kota, namanya Siasu Asu. Itu yang sudah masuk di tata ruang. Bu Asyu. Bu Asyu. Ini sah nih, berarti Bu Asyu ini adalah pemilik lahan yang diakui di SK 411 tahun 1988. Cuman yang jadi masalah kenapa terjadi peralihan hak. Yose ini petugas yang dimasukkan di dalam SK untuk menginventarisir ini yang masuk dalam tata ruang kota ini. Apakah itu nanti ada program pembangunan apa ini? Nah, ini yang menjadi program dari pemerintah kota. Apakah ini perkebunan ruko apa? Tapi yang jelas diakui juga oleh pengacara tergugat. Pengacara tergugat juga menyampaikan pertanyaan kepada dari saksi dari pemerintah kota. Berarti Asyu apa namanya? Bu Asyu itu jelas dari pernyataan dari saksi wali kota itu jelas ini masuk di dalam SK. Jadi secara hukum ini mengikat, secara hukum ini tidak bisa dilepaskan ini. Sehingga tidak boleh ada terjadi peralihan hak yang secara perbuatan melawan hukum, yang melanggar prosedur oleh DPN. Ini jelas. Karena memang di situ unsur pidananya. Tapi SK ini yang menunjukkan nih bukti kepemilikan. Berarti secara hukum perdata ini kepemilikan statusnya mana masih kepada si Asu. Cuman sertifikat ini hak milik tapi tidak mengikat secara hukum. Kita lihat prosesnya sampai terbit sertifikat dari bagaimana. Ini yang perbuatan melawan hukumnya. Jadi ada dua, perdata pidana itu beda. Perdata menguasai masalah kepemilikan, tapi pidana ini perbuatan melawan hukumnya. Dia membuat menandatangani, memasukkan tanda tangan si Asu itu pidana, itu perbuatannya. Jadi kita boleh nanti PH juga melaporkan ke kepolisian. Saya rasa itu menjadi patokan dari hakim juga ini secara tidak langsung jawabannya diberikan oleh tergugat juga ini menguntungkan pihak kita. Dia minta menjelaskan ini statusnya kepada dari saksi wali kota. Saya rasa itu kita sebagai lembaga anti korupsi Indonesia tentu ikut sangat prihatin tentang hal ini. Kita tetap mengawal proses ini yang berkeadilan dan jangan sampai ada orang-orang yang terjolimi, yang status wilayah tanahnya jelas. Kemudian di dalam status perkara perdata ini tidak boleh ada aktivitas apapun. Sebenarnya hakim punya kewenangan untuk memerintahkan kepada pengacara tergugat, tidak boleh. Ini kita menjaga nih Kamtibmas sesuai juga dengan pihak ada konsultasi dengan polsek setempat. Jangan sampai terjadi benturan, ini tanggung jawab kita bersama. Demikian saya rasa itu yang terkait benturan apakah pernah ngecek ke lokasi ini. Jadi ada bangun pondok. Ini kan tidak boleh juga. Mereka masuk gugatan perdata, mereka membangun pagar, membangun pondok, ini tidak boleh terjadi. Sertifikat ini kan harus kita uji dulu. Dari mana sampai muncul sertifikat? Memang hak milik diakui negara, tapi prosesnya ini dari mana? Karena di situ ada indikasi perbuatan melawan hukum. Jadi perdata ini kepemilikan, karena belum juga ini diuji lagi. Hakim harus bertindak tegas. Tidak boleh ini begini. Ini akhirnya kita
jadi antara yang pihak penggugat dan tergugat, jadi saling debat usir juga. Jadi kita meredam ini gejolak di lapangan karena menyangkut cerita tanah. Demikian. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.